Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Madinah, Prodi PGMI, semester 4, kelas C. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas tentang pengawasan dalam mata kuliah manajemen pendidikan. Baik, pokok pembahasan yang akan saya jelaskan adalah yang pertama, ada pengertian manajemen pengawasan, yang kedua, maksud dan tujuan manajemen pengawasan, yang ketiga, macam-macam manajemen pengawasan, yang keempat, langkah-langkah menerapkan manajemen pengawasan, yang kelima, cara-cara pelaksanaan manajemen pengawasan. Oke, kita menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian manajemen pengawasan. Apa sih itu manajemen pengawasan? Nah, ada beberapa pengertian dari pengawasan yang dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya, satu, ada menurut Basu swasta. Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa segala kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan. Yang kedua, menurut Komarudin, pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksanaan aktual, rencana, dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang baru. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Dan untuk mengetahui apakah semua aktivitas yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Nah, dalam pendidikan, pengawas dan kepala sekolah melakukan kegiatan sebagai pejabat yang berkedudukan di atas atau lebih tinggi dari guru untuk melihat atau mengawasi pekerjaan guru. Dalam artian, pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Pembahasan yang kedua yaitu maksud dan tujuan manajemen pengawasan. Yang pertama, maksud manajemen pengawasan yaitu ada satu, agar perilaku personel yang mengarah ke tujuan organisasi, bukan semata-mata mengarah ke tujuan individual mereka masing-masing. Yang kedua, yaitu agar tidak terjadi penyimpangan yang berarti antara perencanaan dan pelaksanaan. Yang kedua, yaitu tujuan manajemen pengawasan. Tujuan manajemen pengawasan yang pertama, yaitu untuk mengetahui apakah sesuatu kegiatan berjalan dengan rencana yang telah digariskan. Yang kedua, untuk mengetahui apakah segala sesuatu yang dilaksanakan dengan instruksi serta asas-asas yang telah ditetapkan. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dari kerja. Yang keempat, yaitu untuk mengetahui apakah kegiatan berjalan dengan efisien. Dan yang kelima, yaitu untuk mencari jalan keluar bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan dan kegagalan ke arah perbaikan. Nah, tujuan supervisi atau pengawasan dalam pendidikan adalah perbaikan dan perkembangan proses belajar mengajar secara total. Dalam berarti bahwa tujuan supervisi pendidikan tidak hanya untuk memperbaiki mutu mengajar guru, tetapi juga membina pertumbuhan profesi guru, termasuk di dalamnya pengadaan fasilitas yang menunjang kelancaran proses belajar mengajar. Pembahasan yang ketiga yaitu macam-macam manajemen pengawasan. Pada dasarnya, macam-macam manajemen pengawasan ada tiga. Yang pertama, pengawasan internal dan eksternal. Yang kedua, pengawasan preventif dan represif. Yang ketiga, pengawasan aktif dan pasif.
yaitu ada pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung. Sedangkan pengawasan eksternal yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Yang kedua yaitu pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan lebih bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan terjadi akan terdeteksi dari awal. Sedangkan pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan pada suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut dilaksanakan. Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu dilakukan pemeriksaan dan pengawasan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan. Pengawasan yang ketiga yaitu ada pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif atau dekat. Pengawasan ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan pasif atau jauh yaitu pengawasan yang dilakukan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. Sekarang kita masuk pembahasan yang keempat yaitu langkah-langkah manajemen pengawasan. Langkah-langkah proses pengawasan ada 4. Yang pertama yaitu ada menetapkan standar. Kegiatan pengawasan adalah mengukur atau menilai pelaksanaan atau hasil pelaksanaan dari para pekerja. Dan untuk melakukan pengukuran harus mempunyai alat pengukur atau standar. Standar ini adalah mutlak diperlukan, yaitu untuk mengukur atau menilai apakah pekerjaan dilakukan sesuai dengan saran-saran yang telah ditentukan standar atau tidak. Nah, standar tersebut harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum para pekerja melakukan pekerjaannya atau tugas-tugasnya. Nah, dan para pekerja harus lebih tahu benar ukuran yang dipergunakan untuk menilai pekerjaannya. Karena itu harus dijelaskan sebaik-baiknya kepada para pekerja sebelum melakukan pekerjaannya. Yang kedua yaitu ada pengukuran kegiatan. Agar pengukuran kegiatan dapat dilakukan secara jelas perhatikan. Yang pertama, berapa kali atau how often. Berapa kali pelaksanaan seharusnya diukur? Apakah setiap jam, setiap hari, atau setiap bulan, dan sebagainya. Yang kedua, dalam bentuk apa? Nah, dalam bentuk apa pengukuran akan dilakukan? Nah, apakah dalam bentuk laporan tertulis, inspeksi visual, atau melalui telepon? Dan yang ketiga yaitu siapa? Who? Siapa yang terlibat pengukuran? Apakah manajer, kepala bagian, dan sebagainya? Dalam pengawasan ini dapat dilakukan dengan cara satu, dengan melakukan observasi. Yang kedua, laporan lisan atau tulisan. Yang ketiga, pengujian atau tes, pengambilan sampel. Dan yang keempat yaitu metode otomatis. Yang ketiga yaitu membandingkan kegiatan dengan standar. Maksudnya untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan-penyimpangan atau deviasi, penyimpangan-penyimpangan tersebut akan dianalisa untuk mengetahui mengapa standar tidak dapat dicapai dan
mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan. Yang keempat yaitu koreksi. Bila hasil analisa menunjukkan bahwa perlunya tindakan koreksi, maka harus diambil atau dilakukan tindakan tersebut. Tindakan koreksi ini mungkin berupa 1. Mengubah standar mula-mula. Mungkin standarnya terlalu rendah atau tinggi. Yang kedua, yaitu mengubah pengukuran kegiatan. Inspeksi terlalu sering atau kurang, sehingga mungkin mengganti sistem pengukuran. Dan yang ketiga yaitu mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan. Sekarang kita masuk pembahasan yang kelima, yaitu cara-cara pelaksanaan manajemen pengawasan. 1. Ada peninjauan pribadi, personal inspection, personal observation, pengawasan dengan meninjau secara pribadi, sehingga dapat melihat sendiri kegiatan pelaksanaan. Yang kedua, ada interview atau laporan lisan. Pengawasan dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan oleh bawahan. Yang ketiga yaitu ada laporan tertulis. Pengawasan mengenai pertanggungjawaban tentang pelaksanaan kegiatan bawahan sesuai dengan tugas dan wewenangnya kepada atasan yang dilaporkan secara tertulis. Dan yang keempat yaitu ada laporan dan pengawasan kepada hal-hal yang bersifat luar biasa. Sistem atau cara pengawasan di mana pengawasan itu ditujukan kepada soal-soal kekecualian. Jadi, pengawasan dilakukan bila diterima laporan yang menunjukkan adanya peristiwa yang istimewa atau luar biasa. Sehingga peranan pengawasan dalam pendidikan itu adalah memberikan dukungan atau support, membantu, dan mengikut sertakan atau sharing. Selain itu, peran seorang pengawas adalah menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga guru-guru merasa aman dan bebas dalam mengembangkan potensi dan daya kreasi mereka dengan penuh tanggung jawab. Itulah tadi pembahasan mengenai manajemen pengawasan.